Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, now we are going to learn how the use will, be going to, and be about to in simple future precisely. Di slide ini kita akan belajar cara menggunakan kata will, be going to, dan be about to di dalam tenses simple future dengan tepat. Tetapi sebelum kita sampai kepada bahasan inti kita, it seems like that it is important for us to understand what is the meaning of simple future. Sebaiknya kita mengenal sedikit saja tentang apa sih yang dimaksud dengan simple future, karena ketiga istilah yang tadi, baik will maupun frasa be going to dan be about to, akan kita gunakan untuk menyatakan sesuatu di dalam simple future. So, simple future is a verb tense used to talk about things that have not happened yet. Simple future adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan sesuatu yang belum terjadi. So this is the key point, not happened yet, belum terjadi. So, simple future bisa juga digunakan to talk about an actions or condition that will begin and end in the future. Bisa digunakan untuk menceritakan peristiwa, kejadian, atau kondisi yang akan dimulai dan akan berakhir di suatu masa, di masa depan. Intinya juga belum terjadi. So, begin and end in the future. So, kalau boleh kita katakan bahwa sesungguhnya simple future itu adalah suatu wacana yang masih ada di dalam pikiran kita, cita-cita yang masih ada dalam angan-angan, rencana yang masih kita ingin lakukan, dan semuanya itu belum kita lakukan. So, jika kita ingin mengutarakan hal yang demikian tadi, tentunya kita akan menggunakan simple future, sebuah tenses yang diperuntukkan untuk bercerita tentang sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang akan terjadi dan akan berakhir di suatu masa, di masa depan. Sekarang coba kita perhatikan gambar ini. Let's say mereka berangkat dari kota A menuju kota B. Dan posisi mereka saat ini kita sebut dengan now, sekarang. So, jika kita ingin bercerita tentang keadaan mereka saat ini, suasana seperti apa yang mereka alami, kemudian diskusi apa saja yang mereka lakukan untuk menuju kota B, maka kita akan sampaikan dalam bentuk simple present. Tetapi, jika kita ingin bercerita tentang keadaan mereka di masa lalu sebelum saat ini, tentunya kita akan menggunakan simple past. Sementara, apa yang mereka akan lakukan, kemana mereka akan pergi, suasana kota yang seperti apa yang akan mereka tuju, bagaimana keadaan mereka nanti di masa depan, itu kita akan sampaikan dalam tenses simple future. So, slide ini akan bercerita tentang simple future. Seperti simple present, simple past. Di kalimat future, di tenses future, kita juga akan membahas kalimat positif atau kalimat deklaratif. Di sini juga kita akan temui kalimat negatif. Kita juga akan belajar tentang interrogative, question word, baik di dalam kalimat nominal maupun kalimat verbal. Tetapi di slide ini kita tidak akan membahas itu semua, namun kita akan belajar tentang istilah-istilah yang kelihatannya nggak terlalu penting tapi menjadi inti dari simple future. Istilah apa terus yang akan kita bahas? Tentunya istilah yang tadi dibahas, diceritakan di slide awal, yaitu kata will, be going to, and be about to. Well, will
going to, and be about to. Inilah 3 istilah yang akan kita pelajari di slide ini. Tetapi yang sedikit mirip dengan will ada shall. So, be here, kata be di sini stand for is, boleh am, boleh juga are, atau was, atau were. Juga kita biasa menggunakan dengan be yang sebelumnya didahului oleh kata will, atau kadang-kadang juga orang menggunakan be tersebut dengan been, mengganti be menjadi been yang awalnya didahului oleh huruf has atau have, kata has atau kata have. So, sebelum istilah 4 istilah ini, sebelumnya kita tambahkan huruf S. Yang dimaksud dengan huruf S di sini adalah subject. So, kita boleh menggunakan subjek I, they, we, you, she, he, it, orang pertama tunggal atau orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, atau jamak atau tunggal, bebas. Tetapi khusus untuk shall hanya menggunakan subjek I dan we, sekalipun fungsinya sama dengan will. Dan di paling ujung kita akan tempati kata kerja, verb, sehingga inilah pola dasar dari kalimat simple future. Di slide ini of course kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan kata will, be going to, dan be about to. So here we have will and be going to are used to express a prediction. Kata will dan frasa be going to digunakan untuk menyatakan sebuah prediksi. Yo, sekarang kita perhatikan kalimat ini. According to the weather report, it will be cloudy tomorrow. Berdasarkan laporan cuaca, it will be cloudy tomorrow. Besok akan berawan. So, di kalimat kedua, sama sesungguhnya. According to the weather report, it is going to be cloudy tomorrow. Yang membedakan kalimat pertama dan kalimat kedua ada pada kata will dan going to. So, sesungguhnya pada bentuk mereka berbeda, tetapi di makna, di meaning mereka sama. So, kata will dan be going to sama artinya ketika menyatakan sebuah prediksi. Yuk, sekarang kita punya gambar lagi. Kita perhatikan Bapak ini, katakan bahwa kita sudah punya pengalaman luar biasa terhadap menebang pohon. Mungkin kita belajar dari kakek kita, belajar dari ibu dan bapak kita, atau belajar dari tetangga-tetangga kita dalam proses penebangan pohon. So, kalau kita lihat bapak ini dalam menebang pohon kayaknya akan bermasalah nih. Terus kita bilang gini, "Sir, be careful. You will hurt yourself." Pak, hati-hati. Bapak akan menyakiti diri Bapak sendiri. Terus di kalimat kedua, watch out, you are going to hurt yourself. Kamu akan menyakiti dirimu sendiri. So, pada konteks ini, kata will dan are going to are the same meaning. Kalimat yang pertama, kalimat yang ketiga, atau kalimat yang keempat maknanya sama. Kalian boleh menggunakan kata will, kalian juga boleh menggunakan kata be going to. Karena will dan be going to maknanya sama jika menyatakan satu prediksi. Well, selanjutnya kita pindah ke kata will. Will itu digunakan untuk menyatakan willingness. Akan saja, akan, tapi tidak spesifik. Jadi kata will di sini sama dengan kata shall. Tetapi will didahului oleh subjek I, they, we, you, she, he, it. Sementara kata shall tadi seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya hanya menerima subjek I,
So let's say we have an condition, kita lihat kondisinya. So laki-laki ini bilang the phone is ringing. Phone bro, teleponnya berbunyi tuh, misalkan gitu. So kata perempuannya bilangnya gini, I will get it. Tapi gue angkat, aku akan angkat. Ntar gue angkat gitu ya. Yuk di kalimat ketiga, I don't know atau I don't understand this problem. Kata laki-lakinya, saya tuh gak paham masalah ini. Terus dia bilang, perempuannya bantu nih, temannya bilang, ask your teacher about it, she will help you. Tanya deh guru kamu, dia akan bantu kamu nanti. So keempat kalimat ini kita akan melihat bahwa kata will di sini pada kalimat 2 dan kalimat 4 dua-duanya tidak bercerita tentang sebuah prediksi tetapi akan. So I will get it boleh, I shall get it. Kita boleh gunakan I shall get it. Ask your teacher about it, she will help you. Jadi ini hanya akan saja, bukan prediksi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada frasa be going to. Kita sudah belajar tadi will, sudah sedikit membahas tentang shall. Sekarang kita masuk ke frasa be going to. So be going to maksudnya apa sih? So be going to express a prior plan, untuk menyatakan sebuah rencana yang prioritas. So, misalkan begini, seorang teman kita bertanya ke kita, why did you buy this pen? Why did you buy this pen? Kenapa kok kamu beli cat ini? Ngapain? Buat apa sih? Terus kita misalkan jawabnya gini, karena kita sudah merencanakan sesuatu bahwa kita akan ngecat kamar kita, terus kita bilang gini, I'm going to paint my bathroom tomorrow. Boleh nggak kita bilang I'm going to, kita ganti dengan I will paint my bathroom tomorrow? Pada konteks ini tidak cocok karena mengecat kamar, paint my bathroom tomorrow, itu adalah sesuatu yang kita sudah rencanakan. Dari mana kita bisa tahu kalau ini sudah kita rencanakan? Kita sudah membeli paint, cat. So, pada konteks ini kita harus bilang I'm going to paint my bedroom tomorrow. Bukan I will to paint my bedroom tomorrow, tapi I am going to paint my bedroom tomorrow. Karena sudah punya rencana. So, coba kita perhatikan pada konteks kedua. Are you busy this evening? Apakah kamu sibuk pada sore ini atau malam ini? Terus temannya bilang gini, yes, I'm going to meet Jack at the library at 7. We are going to study together. So, pada konteks ini tentunya si perempuan ini sudah merencanakan sesuatu, sudah merencanakan pertemuan dengan temannya yang bernama Jack untuk belajar bersama. Sehingga kata we are going to study together tidak bisa kita gantikan dengan we will study, tetapi we are going to study. Jadi kalau kita bilang we will study together menjadi salah, kalimat ini menjadi salah karena peristiwanya, keadaannya sudah direncanakan sebelumnya. So, dalam menggunakan will mungkin bebas saja kita menggunakannya, tetapi dalam be going to kita harus meyakinkan diri kita ada unsur rencana nggak. Jika ada unsur rencana dalam setiap kalimat yang kita ucapkan, maka kita akan mengucapkan dengan be going to. I'm going to, you are going to, we are going to, and else. Oke, be going to juga dinyatakan, digunakan untuk menyatakan prioritas. Ini juga contohnya. I talked to Bob yesterday. Katakan bahwa saya punya seorang teman yang bernama Bob. Ini mas yang baju hitam. Terus, he is tired of taking the bus to work. Dia itu lelah sekali kalau ke kantornya harus naik bus. Terus dia bilang, naik bus itu kan berdesak-desakan ya. Kita harus ngantri dulu
Kemudian tidak hanya segini orang, sebenarnya banyak banget orang kalau kita naik bus. So, he's going to buy a car. Dia bilang dia mau beli mobil dengan harapan nanti bisa ke kantornya pakai mobil gitu. So, pada konteks ini kata he is going to buy a car, kita nggak boleh bilang dengan he will buy a car. Kenapa? Karena is going to buy a car sudah punya rencana tentang akan membeli mobil. Si Bob itu akan membeli mobil dan ini sudah direncanakannya. Sepertinya serius sekali saat bicara di masa lalu. So, sekarang kita masuk kepada istilah yang ketiga, be about to. Jadi kata will itu akan saja, akan secara umum, shall juga akan secara umum, kemudian be going to kita ada rencana, sementara be about to is used to express immediate future. Kita akan ucapkan be about to kepada seseorang jika sesuatu yang kita akan lakukan itu segera. Ya, kita perhatikan kalimat ini. The idiom be about to do something expresses an activity that will happen in the immediate future. Jadi kita akan menggunakan kata be about to jika kita ingin mengacu kepada satu aktivitas yang akan terjadi segera di masa depan. Mungkin dalam 1 menit atau di 2 menit. Usually within minutes or second. So example, katakan bahwa kita saat ini sedang berada di bioskop, terus di samping kita nih ada yang berisik banget, terus kita bilang, shh, the movie is about to begin. Shh, diam dong. Filmnya akan segera dimulai. Nah saat ini paling 2 menit, 3 menit, bahkan beberapa detik kemudian filmnya sudah terjadi, ditayangkan. So, saat ini tentunya kita akan menggunakan is about to rather than is going to atau will. Jadi kalimat yang tepat pada konteks ini adalah is about to begin. So, di konteks selanjutnya kita sudah pack nih barang-barang kita akan berangkat ke satu kota, barangnya sudah pack, terus taksinya kita sudah stopin, terus kita bilang gini, ada seorang nanya ke kita, An itu kan, anggap saja begini, An itu adalah teman saya, terus ada orang nanya, An mana sih bro? An bag are packed, ya, tas-tasnya itu sudah disiapkan, udah di packing, she's wearing her coat. Di dalam kamar atau di luar kamarnya dia sedang memasangkan jasnya. So pada konteks ini kita bilang she's about to leave for the airport. Dia tuh mau berangkat ke airport. Dan saat ini tentunya dia sudah bergegas berangkat ke airport karena schedule-nya itu, jadwalnya akan segera check off gitu ya. So pada keadaan suasana yang menyebabkan kita melakukan sesuatu bergegas, bersegera, maka kita akan gunakan is about to. Dear smart learners, jika kalian tertarik untuk mempelajari kembali istilah-istilah yang tadi kita bahas, kalian boleh mempelajarinya di sini, English Grammar in Use, atau Modern English, atau Fundamental of English Grammar. So, those books are recommended for you to learn. Buku ini amat sangat direkomendasikan bagi kalian yang ingin mempelajari grammar di dalam bahasa Inggris. So, sebelum slide ini diakhiri, ada kata-kata yang menarik dari Bapak ini tentang future dan present. So, anybody knows about him? Ada yang tahu tentang Bapak ini? Bapak ini adalah seorang pemimpin spiritual
sekaligus dia adalah politikus dari India. Dia termasuk salah seorang yang membangun India, adalah founding father dari India. Dia lahir di India pada tahun 1869 dan meninggal pada tahun 1948 dengan ditembak mati kalau nggak salah. So, dia adalah Mahatma Gandhi. Kata-katanya yang menarik ini, the future depends on what we do in the present. Masa lalu, masa depan itu tergantung kepada apa yang kita lakukan hari ini. Oke, smart learner, happy learning. Well, di akhir slide saya ingin katakan, much obliged. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.